Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ismawati, NIM saya 18862060043. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang struktur dan jenis perangkat dan teknik penyelesaian masalah. Simak video selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antara level dalam perusahaan. Misalnya dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Memiliki struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap efisien dan fokus. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Menurut Stoner tahun 1996, secara formal struktur organisasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu 1. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh, sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dan penjualan yang secara terpisah. Kedua, struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam suatu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Selanjutnya nomor 3, struktur organisasi matriks. Pada struktur organisasi matriks terdapat 2 jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagan fungsional tetap atau permanen memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit mereka. Sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Anggota tim diambil dari berbagai bagian fungsional dan melapor kepada manajer proyek yang bertanggung jawab atas kerja tim. Selanjutnya ada teknik penyelesaian masalah. Pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi merupakan tahap pertama dari pemecahan masalah. Sebagai contoh, jika kinerja dari tim kamu menurun, kamu mungkin berpikir bahwa masalah terletak pada anggota tim yang tidak bekerja dengan maksimal. Akan tetapi, jika kamu mengidentifikasi lebih dalam, bisa saja masalah tersebut karena kurangnya training, deadline yang terlalu mepet, atau jumlah pekerjaan yang terlalu banyak. Yang kedua, teknik penyelesaian masalah. Untuk melakukan pemecahan masalah, kamu harus menemukan apa yang menyebabkan. Oleh karena itu, kamu butuh mengumpulkan dan mengevaluasi data, memisahkan hal yang mungkin berkontribusi, dan menentukan apa yang harus ditangani. Adapun kemampuan yang perlu kamu gunakan untuk menganalisis masalah adalah 1. Mengumpulkan data, 2. Menganalisis data, 3. Menentukan fakta, 4. Menganalisis faktor yang berkontribusi sebelum masalah terjadi. Selanjutnya nomor 3, brainstorming berbagai macam solusi. Setelah menemukan penyebab dari masalah, kamu bisa melakukan brainstorming untuk menemukan solusi yang memungkinkan. Terkadang kamu memerlukan kerjasama tim untuk dapat melakukannya dengan lebih efektif. Hanya menggunakan satu strategi saja cukup beresiko untuk pemecahan masalah yang kompleks. Menggunakan beberapa alternatif dapat mengurangi resiko jika strategi utama yang diimplementasikan gagal. Selanjutnya ada nomor 4, mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Setelah melakukan brainstorming dan menemukan berbagai macam alternatif,
Tahapan selanjutnya adalah memutuskan solusi yang tepat. Mengevaluasi solusi yang terbaik mungkin saja dilakukan oleh tim yang bersangkutan, manajer atau leader, atau diteruskan kepada pembuat keputusan dalam perusahaan. Pembuat keputusan yang juga harus mengevaluasi potensi risiko, sumber daya yang dibutuhkan, dan kemungkinan hambatan saat melakukan implementasi. Selanjutnya yang terakhir ada nomor 5, mengambil tindakan. Menerapkan solusi yang kamu sudah tentukan juga mencangkup peranannya, termasuk juga merencanakan apa yang terjadi. Selanjutnya, jika solusi yang kamu implementasikan tidak berjalan dengan lancar atau efektif, mengimplementasikan solusi berarti setiap anggota dalam tim mengetahui memahami bagian masing-masing untuk menjalankannya. Kamu juga harus memiliki timeline saat melakukan eksekusi dan melakukan evaluasi apakah solusi tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.